Video kali ini kami akan menjelaskan yaitu apa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hadi Hartono. Saya Intan Surmaya. Simak video ini biar kalian tahu apa itu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Maria Ninggolan, saya dari kelompok 1. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang denda administrasi dan sanksi berupa bunga. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan denda administrasi. Denda administrasi itu adalah sanksi yang akan dikenakan kepada setiap individu atau badan yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Denda administrasi itu artinya denda yang tidak memiliki hubungan dengan sanksi pidana, akan tetapi denda ini merupakan upaya untuk menegakkan peraturan dalam bidang tertentu, misalnya dalam bidang perpajakan. Denda administrasi ini juga akan dikenakan kepada WP atau badan yang tidak menyampaikan SPT-nya sesuai dengan yang ditentukan. Nah, denda ini juga akan dikenakan sesuai dengan jenis SPT-nya masing-masing. Untuk SPT masa biasanya harus disampaikan 20 hari setelah akhir masa pajak. Sedangkan untuk SPT tahunan itu biasanya disampaikan 3 bulan setelah akhir masa pajak. Dan untuk SPT tahunan PPHWP atau badan itu biasanya disampaikan 4 bulan setelah akhir masa pajak. Apabila WP dapat membetulkan SPT-nya dengan menyampaikan sebuah pernyataan tertulis sesudah masa pajak atau tahun masa pajak, berarti pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayarannya kurang dilunasi atau tidak dilunasi. Apabila WP tidak menyampaikan SPOK-nya dalam waktu 30 hari sesudah diterimanya SPOK-nya, maka WP tersebut akan mendapatkan surat teguran secara tertulis. Apabila WP yang mengisi SPOK-nya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan akta yang ada. Apabila pembuat atau pemegang dokumen yang digunakan bea materai, akan tetapi dokumen yang dibuatnya itu tidak dilunasi sebagaimana mestinya. Denda administrasi ini juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan, yang kedua, mendisiplinkan pelaku, yang ketiga, memperbaiki sistem untuk menjaga peraturan dalam bidang administrasi. Dan materi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi administrasi berupa bunga ini adalah mekanisme yang paling penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam sebuah perjanjian. Sanksi administrasi berupa bunga ini juga memiliki tujuan yang pertama, yaitu meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan, yang kedua, menegakkan keadilan, yang ketiga, membangun kedisiplinan. Sanksi administrasi berupa bunga ini akan dikenakan kepada WP yang pembayaran pajaknya tidak sesuai. Akan menjelaskan mengenai sanksi administrasi berupa kenaikan pajak yang kurang dibayar timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan. Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar. Isi dari pasal 8 ayat 5 nomor 28 tahun 2007. Yang ketiga, 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar dalam pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar yang pertama, 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor dan dipotong, atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan isi pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handi Hartono. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sanksi pidana bidang perpajakan pada wajib pajak. Dan langsung saja kita akan bahas. Yang pertama ada transaksi. Transaksi adalah sebuah kegiatan atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan kewajiban pajak seperti jual beli, jasa atau penghasilan lainnya dengan melibatkan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak itu berupa PPh atau PPN, jumlah pajak penghasilan atau jumlah pajak pertambahan nilai. Kemudian ada pemotongan atau pemungutan. Mekanisme ini yang sering digunakan untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak. Kalau pemotongan pajak itu biasanya dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya pemberi kerja, yang memotong pajak penghasilan wajib pajak dan disetorkan ke negara. Sedangkan kalau pemotongan itu biasanya dilakukan oleh wajib pajak sendiri, seperti memungut PPN dari pembeli. Nah, ada juga data pemotongan atau pemungutan. Data ini mencakup informasi mengenai jumlah pajak atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, identitas wajib pajak, tanggal pemotongan, serta informasi lain yang relevan. Kemudian ada terlambat AKP atau STP. Ini terjadi ketika wajib pajak tidak membayar pajak angsuran dalam waktu yang telah ditentukan. Biasanya ini terjadi pada jenis pajak yang dibayar secara angsuran seperti PPh final dan pajak lainnya. Sedangkan terlambat bayar STP itu adalah terjadi ketika wajib pajak tidak membayar pajak yang terutang yang tercantum pada STP pada waktunya. Kemudian ada pembayaran. Pembayaran ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau pihak ketiga. Dan setiap wajib pajak memiliki ketentuan untuk melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu. Perlu diketahui data pembayaran itu mencakup informasi seperti catatan, bukti, dan informasi yang relevan atau terkait dengan informasi keuangan wajib pajak. Kemudian ada SPT masuk. Surat pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan verifikasi awal terhadap SPT yang masuk. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran data yang dilaporkan. Kemudian ada pemeriksaan. Proses yang dilakukan oleh DJP untuk menilai apakah wajib pajak sudah memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar dan analisis data. Apabila ada ketidaksesuaian antara SPT dan data yang diperoleh dari sumber lain, maka akan dikenakan sanksi. Jenis pelanggaran atau sanksi yang dikenakan pada saat pemeriksaan data wajib pajak. Yang pertama, sengaja tidak benar. Apabila WP menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi minimumnya adalah penjara 6 bulan dan denda 2 kali. Sedangkan sanksi maksimum adalah penjara 6 tahun dan sanksi 4 kali. Kemudian ada sengaja tidak mengulangi tidak benar. Dan ini akan dikenakan pasal 39 ayat 1. Apabila WP sengaja tidak melaporkan pajak tidak benar atau tidak lengkap, itu akan dikenakan pasal 31. Tetapi kalau WP sengaja mengulangi tidak melaporkan SPT tidak benar, maka akan dikenakan pasal 39 ayat 2. Sengaja mengulangi melaporkan pajak yang tidak benar. Di sini WP berulang melakukan pelanggaran dengan melaporkan data yang tidak benar, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi minimum penjara 1 tahun dan denda 4 kali. Sanksi maksimum penjara 12 tahun dan denda 8 kali. Kemudian mencoba tidak benar. WP melakukan tindak pidana percobaan atau yang biasa disebut paging. Paging itu adalah suatu rencana kejahatan untuk
suatu rencana untuk melakukan kejahatan namun tidak selesai. Ini akan ditindak sesuai pasal 39 ayat 3 dan dikenakan sanksi. Sanksinya adalah penjara paling singkat itu 6 bulan dan yang paling lama itu 2 tahun. Dan dendanya itu adalah paling sedikit 2 kali dan yang paling banyak itu 4 kali. Kemudian ada alpa tidak SPT atau SPT salah. Ini karena kelalaian dari WP tidak menyampaikan SPT atau isi SPT yang tidak benar, maka akan dikenakan pasal 38 dengan sanksinya berupa denda 1 kali dari jumlah pajak yang terutang dan yang paling banyak itu 3 kali dari jumlah pajak yang terutang. Dan yang terakhir adalah alfa tidak SPT atau tidak SPT salah pertama kali. Ini sama halnya dengan hal yang pertama yang saya sebutkan itu, maka akan dikenakan pasal 13 ayat 13A. Namun perbedaannya ini adalah yang pertama kali. Dan dendanya itu 1 kali dari jumlah pajak yang terutang dan yang paling banyak itu adalah 3 kali dari jumlah pajak yang terutang. Ralat itu hanya 2 kali yang paling banyak. Dan pidana yang paling singkat itu 3 bulan dan yang paling lama itu adalah 1 tahun. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Srimaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi pidana bidang perpajakan pada selain WP atau PKP. Nah, yang pertama ini ada lembaga dan lain-lain, merujuk pada suatu institusi atau suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk meminta sebuah data dari setiap individu. Juga lembaga ini bisa merupakan suatu instansi pemerintahan ataupun swasta. Lalu secara sengaja menunjukkan bahwa tindakan yang tidak memberikan data tersebut dilakukan secara sadar dan bukan karena kelalaian atau ketidaktahuan. Nah, lembaga dan lain-lain secara sengaja ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu setiap orang tidak memberi data dengan sengaja akan dikenakan pasal 41C ayat 1, yaitu setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara maksimal kurungan 1 tahun dan denda 1 miliar. Yang kedua yaitu menyebabkan lembaga tidak memberikan data akan dikenakan pasal 41C ayat 2 yang mengatur sanksi pidana bagi individu yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh pejabat atau pihak lain. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35C ayat 1 akan dikenakan pidana kurungan paling lama 10 tahun dan denda paling banyak yaitu 800 juta. Yang kedua yaitu ada konsultan dan lain-lain, yaitu profesi yang memberikan jasa konsultan untuk membantu wajib pajak. Setiap orang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh DJP sesuai dengan ketentuan pasal 35A ayat 2 tertulis dalam pasal 41 ayat 2 dan ayat 3 akan dikenakan sanksi pidana maksimal kurungan 10 bulan dan denda paling banyak yaitu 800 juta. Yang ketiga yaitu setiap orang. Nah, setiap orang yang dimaksud di sini yaitu setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam tindakan yang berkaitan dengan perpajakan. Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga merugikan negara akan dikenakan pasal 41C ayat 4 yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelanggar. Dalam konteks perpajakan akan dikenakan sanksi berupa pidana kurungan. Pidana paling maksimal adalah 1 tahun dan denda paling maksimal itu yaitu 500 juta.
Yang keempat yaitu punya hubungan. Nah, ini merupakan pihak yang memiliki hubungan terkait bidang perpajakan seperti orang ketiga. Ini juga dapat dikenakan pidana sanksi jika sengaja tidak memberikan yang diminta oleh otoritas pajak atau tidak memberikan keterangan yang diminta oleh petugas pajak pada saat proses penyidikan. Akan terkena pasal 44B ayat 2 dan dikenakan sanksi maksimal kurungan 1 tahun dan denda 25 juta. Yang kelima atau yang terakhir yaitu wakil kuasa dan lain-lain, yaitu kuasa hukum atau perantara wajib pajak dalam urusan perpajakan yang menyuruh melakukan atau ikut melakukan kecurangan. Yang pertama yaitu akan dikenakan pasal 43 ayat 1, ketentuan dalam pasal 39 dan pasal 39A berlaku bagi setiap orang termasuk wakil kuasa pegawai dan wajib pajak, serta pihak-pihak lain yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, mengajukan, membantu, melakukan tindak pidana. Lalu pasal 43 ayat 2, pasal ini bertujuan untuk menegakkan hukum di bidang perpajakan dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap individu atau pihak yang berusaha menghindari kewajiban perpajakan atau terlibat dalam praktik ilegal terkait dengan pajak. Untuk sanksi pidananya sendiri yaitu setiap orang yang dengan sengaja menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan 39A dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu sanksi yang dikenakan berupa penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak adalah 4 kali dari jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu sanksi petugas pajak. Sanksi pada petugas pajak dan tenaga ahli. Nah, jadi setiap petugas pajak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, yang pertama yaitu sanksi petugas pajak yang mengungkapkan rahasia wajib pajak. Diatur pada pasal 41 UU KUP, wajib pajak yang merasa kerahasiaan informasi mengenai dirinya dilanggar oleh petugas pajak maka akan dikenakan sanksi. Yang pertama yaitu mengungkapkan rahasia WP secara apa. Nah, di sini berarti mengungkapkan informasi rahasia wajib pajak karena kelalaian atau karena ketidaksengajaannya. Nah, jadi meskipun tidak disengaja, tindakan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran dan akan dikenai sanksi. Nah, jadi untuk petugas pajak yang apa dalam kewajiban merahasiakan informasi wajib pajak, maka akan dikenakan sanksi kurungan 1 tahun dan denda 25 juta. Nah, yang kedua yaitu mengungkapkan rahasia wajib pajak secara sengaja. Nah, jadi di sini artinya petugas pajak secara sadar dan sengaja membocorkan informasi rahasia wajib pajak. Nah, jadi hukuman untuk tindakan ini biasanya lebih berat daripada informasi diungkapkan karena kelalaian atau alpa, seperti pada penjelasan yang sebelumnya. Nah, maka akan dikenakan sanksi kurungan 2 tahun dan denda 50 juta untuk pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh petugas pajak. Yang selanjutnya yaitu menetapkan pajak tidak sesuai undang-undang. Nah, jadi, jika petugas pajak menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 36A ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pegawai pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, yang kedua itu ada bertindak di luar kewenangannya. Nah, jadi di sini artinya jika petugas pajak bertindak di luar kewenangannya, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pada pasal 36 ayat 2
Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi, dan jika apabila terbukti melakukannya akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir yaitu pelanggaran dengan sanksi pidana. Yang pertama, pemerasan. Nah, pemerasan berarti tindakan petugas pajak yang memaksa atau mengancam wajib pajak untuk memberikan sesuatu, baik itu berupa uang, barang, ataupun jasa dengan cara yang tidak sah. Petugas pajak tersebut menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan lainnya secara ilegal, maka akan dikenakan pasal 368 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Nah, dalam pasal ini disebutkan bahwa seseorang yang memaksa orang lain untuk memberikan barang atau membuat hutang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, yang selanjutnya yaitu KKN. Nah, KKN ini merujuk pada tindakan-tindakan tidak jujur dan melanggar hukum yang dilakukan oleh para petugas pajak untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bagi pihak tertentu. Contohnya itu seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, apabila petugas pajak melakukan KKN, maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya sesuai pasal 36 ayat 4. Nah, isi dari pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Pidana akan dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama itu 20 tahun dan denda 200 juta sampai dengan 1 miliar.